Konsep dasar konseling karir di PT. Yang pertama itu menguasai tentang konseling karir di PT. Dilihat dari segi usia, mahasiswa sudah masuk ke masa dewasa, yaitu salah satu fase perkembangan dalam rentang kehidupan. Yang pada individu setelah masa remaja, mahasiswa termasuk kelompok dewasa muda. Masa ini terentang sejak tercapainya kematangan secara hukum, sekitar usia 18-20 tahun. Berkenaan dengan itu, berdasarkan Ginsberg, periode mahasiswa dianggap sebagai periode realistis. Selanjutnya, Super menjelaskan bahwa berkenaan dengan karir individu sesuai mahasiswa, umur 18-25 tahun telah sampai pada tahap spesifikasi dan implementasi persepsi dalam pekerjaan. Berdasarkan dengan tugas-tugas perkembangannya, Ahmad Sudrajat menjelaskan bahwa pada periode mahasiswa dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal atau dewasa madya, yang intinya pada masa ini merupakan pemantapan pendirian hidup, sehingga tugas perkembangan yang berhubungan dengan karir, yaitu memilih dan mempersiapkan karir, masih menjadi tugas perkembangan mahasiswa yang pada tahap selanjutnya atau dewasa awal. Gib mengemukakan bahwa karir yang umumnya dimiliki oleh mahasiswa di perguruan tinggi adalah meliputi kegiatan yang membuat mereka sadar akan karir dan diri mereka, eksplorasi minat, nilai, tujuan, dan keputusan mereka, realita mutakhir tentang pasar kerja dan kecenderungan gagal, kumpulan materi dan sumber karir termasuk informasi praktis tentang karir yang telah diperbaharui, dan workshop tipikal seperti keterampilan belajar, membangun resiko, penulisan resume atau kurikulum fit, wawancara dan sejenisnya. Selanjutnya, Murir Yusuf mengatakan program bimbingan dan konseling karir di perguruan tinggi lebih banyak dikemas untuk yang pertama itu mendorong perkembangan karir, yang kedua menyediakan treatment, dan yang ketiga menolong dalam penempatan. Murid Yusuf juga menegaskan bahwa kemasan bimbingan dan konseling karir di satuan pendidikan banyak diwarnai oleh tujuan dan tingkatan satuan pendidikan di satu pihak dan perkembangan diri individu sesuai dengan tugas-tugas dan keterampilan serta penanaman sikap dan nilai perkembangannya di pihak lain. Melalui pendidikan, tiap individu mendapatkan wawasan, pengetahuan, nilai-nilai sesuai dengan tujuan satuan pendidikan. Mahasiswa sebelum memasuki perguruan tinggi pada umumnya telah menentukan pilihan program studi ataupun jurusan yang akan diambilnya berdasarkan pengetahuan, minat dan bakat, serta jenis pekerjaan yang akan diembannya. Setelah menamatkan pendidikannya nanti, selanjutnya pendidikan tinggi dalam hal ini jurusan ataupun program studi telah mempersiapkan seperangkat paket pembelajaran atau kurikulum yang harus diselesaikan mahasiswa dalam waktu tertentu, atau 3 tahun untuk tingkatan akademik dan 4 tahun untuk tingkat sarjana S1. Kurikulum pendidikan tinggi telah dirancang sedemikian rupa sehingga mahasiswa yang telah menamatkan pendidikannya sudah memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya. Yang kedua, masa berkarir tujuannya adalah A. Memberikan pemahaman dan pengenalan tentang dunia kerja yang baru dimasuki, B. Membimbing klien dalam membentuk kerjasama yang baik dan teamwork yang solid, serta memiliki kecakapan dalam manajemen waktu yang berkaitan dengan kebutuhan diri sendiri maupun terhadap karir yang dilalui. C. Menangani berbagai permasalahan psikologis yang terjadi di lingkungan tempat kalian bekerja yang akan mengganggu perjalanan karirnya. Yang ketiga, pasca karir yang tujuannya adalah A. Hindarnya individu dari berbagai persoalan yang ada. Yang B. Klien mampu memecahkan berbagai persoalan karir yang ada dan dapat menemukan problem solving terhadap masalah yang sedang dihadapi tersebut. C. Pengembangan karir klien berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan potensi dirinya, seperti kecerdasan dan bakat, serta minat yang dimilikinya pada setiap tingkatan atau level karir yang dilaluinya. Kedua, tujuan konseling karir di perguruan tinggi. Tujuan lain konseling karir di perguruan tinggi adalah membantu siswa menilai dan menganalisis diri serta kaitannya dengan pemahaman dunia kerja dan pengambilan keputusan karir yang akan dijalani. Bantuan ini sangat penting sekali karena tidak semua mahasiswa cakap dan terampil dalam mengambil keputusan tentang sesuatu, termasuk pilihan karir masa depannya.
Betapa banyak kita lihat alumni perguruan tinggi, apakah itu yang bergelar S1 atau S2 sekalipun, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya menunggu informasi dari pemerintah. Mereka tidak kreatif untuk mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan, dan pada gilirannya memperbanyak pengangguran tingkat tinggi. Tujuan konseling karir dikaitkannya dengan tahap-tahapan karir, antara lain yang pertama, masa pra-karir. Tujuannya yaitu A. Memberikan pemahaman yang baik kepada siswa tentang makna karir yang akan dilalui pada masa selanjutnya. Yang B. Menyadarkan diri siswa bahwa pada suatu saat nanti setelah masa pendidikan yang ia lalui berakhir, sesungguhnya ia akan memasuki masa-masa berkarir. C. Siswa mendapatkan sejumlah informasi karir yang ada pada masyarakat dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh karir yang ingin dilaluinya. D. Membantu siswa dan calon mahasiswa dalam memilih jurusan yang tepat dan untuk melanjutkan pendidikan pada level atau jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan perjalanan karir yang diharapkan. E. Membimbing mahasiswa atau mahasiswi dalam melahirkan mentalitas yang baik untuk mendapatkan dan membuka peluang kerja. Tujuan bimbingan dan konseling karir di perguruan tinggi menurut Umam Suherman sebagai berikut. A. Bantuan dalam memilih bidang studi. Banyak mahasiswa baru yang akan mengubah jurusannya, paling sedikit 1 kali selama mereka di perguruan tinggi. Fenomena ini mungkin berlangsung pada sekitar 2 tahun pertama di perguruan tinggi. Setiap perubahan disiplin akademik membuat perubahan sepadan dalam perencanaan karir, di mana bimbingan karir harus memberikan respon. B. Bantuan dalam penilaian diri dan analisis diri. Pilihan-pilihan karir yang sesuai tidak dapat dilakukan oleh individu-individu yang tidak memiliki ide yang cukup jelas mengenai sikap dirinya. Kelebihan dan kekurangannya, apa nilai yang dijunjungnya, motivasinya, ciri psikologisnya, dan minatnya kemana. Singkatnya, mahasiswa harus dibantu menemukan baik identitas pribadi maupun identitas vokasional yang kemudian dapat dihubungkan dengan dunia kerja. C. Bantuan dalam memahami dunia kerja. Di tingkat perguruan tinggi, ada kemungkinan bahwa kebanyakan mahasiswa akan memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang struktur okupasional. Akan tetapi, banyak mahasiswa mungkin perlu bantuan dalam eksplorasi segmen khusus dari struktur itu yang secara pribadi relevan. Misalnya, pertama, pekerjaan apa yang berhubungan dengan jurusan tertentu. Yang kedua, bagaimana harapan pekerjaan dalam suatu bidang okupasional khusus. 3. Kesempatan apa yang tersedia dalam bidang yang dipilih. D. Bantuan dalam mengambil keputusan. Informasi baik tentang diri ataupun tentang suatu di luar diri, yaitu pilihan-pilihan karir. Hanya sedikit manfaatnya jika diproses secara efektif. Informasi seperti itu harus diterjemahkan ke dalam tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang dan kemudian dites dalam realitas. Secara ideal, rencana pribadi haruslah konsisten dengan yang telah dikumpulkan. E. Bantuan memasuki dunia kerja. Penempatan dalam arti luas lebih dari sekedar upaya menghubungkan mahasiswa yang mencari pekerjaan dengan pekerjaan yang tersedia. Penempatan terdiri dari serangkaian layanan yang dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memasuki dunia kerja. Dalam salah satu survei tentang kebutuhan mahasiswa yang akan menamatkan studi, 4 dari 5 kebutuhan utama yang dinyatakan berhubungan dengan tipe aktivitas ini, yaitu menulis resume, mendapatkan informasi tentang pendidikan pascasarjana dan beasiswa, memasuki pendidikan pascasarjana dan mencari pekerjaan. Menurut Hadiarni dan Irman mengatakan, untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, maka perguruan tinggi telah menggunakan 4 pendekatan utama dalam memberikan konseling karir, yaitu pertama, pendekatan konseling karir Trait and Factor. Pendekatan ini latar belakang pada bidang psikologi yang difokuskan pada identitas dan penyaluran perbedaan individu dalam tingkah laku individu. Teori ini merupakan satu dan keseluruhan orientasi dalam proses psikologi vokasional untuk menggambarkan dan menjelaskan perbuatan keputusan karir berdasarkan
berdasarkan kesesuaian individu dengan pekerjaan. Model pendekatan konseling karir ini telah menekankan pada 3 hal, yaitu individu, pekerjaan, hubungan antar keduanya, sehingga person dianggap sebagai pelapor yang menggabungkan pengalaman-pengalaman pada perkembangan psikomotorik dan okupasionologi yang terbaru. Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini adalah wawancara, prosedur interpretates, dan menggunakan informasi pekerjaan yang selanjutnya akan disusun untuk membantu membuat keputusan karir. Kedua, pendekatan konseling karir berpusat pada klien. Teori Silent Center memposisikan the self-stick left hanya sebagai konsep pengorganisasi yang dibatasi oleh karakteristik pribadi sebagai alat terapi, juga sebagai kekuatan motivasi utama terhadap aktivitas potensi seseorang. Konselor karir Silent Counter membantu konseli dalam menghadapi permasalahan tersebut. Konselor bersama-sama dengan konseli mencoba mencari dan mengatasi ketidaksesuaian antara diri dan pengalaman konseli dengan dunia kerja. Konseli berusaha mengembangkan konsep diri dan pengalaman terhadap dunia kerja sehingga terbentuknya konvergensi antar keduanya. Yang ketiga, pendekatan konseling karir psikodinamik merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk membantu konseli dalam pemilihan dan pembuatan keputusan karir dengan menggunakan metode penyembuhan yang lebih bersifat psikologis atau psikis daripada cara-cara fisik. Konseli mengalami ketergantungan terhadap orang lain sehingga menjadikan orang lain perantara kebutuhan konseli. Konseling karir psikodinamik berguna untuk membantu menyesuaikan dan menyeimbangkan aspek-aspek dorongan dan kebutuhan dalam diri konseli dengan tuntunan dan kebutuhan dunia kerja. Maka dari itu, dalam hal ini peran konselor adalah membantu dalam pemilihan dan pembuatan keputusan karir yang dapat dilakukan dengan pendekatan psikodinamik. Pandangan psikodinamik mengungkapkan bahwa pemilihan karir adalah salah satu dari sekian banyak keputusan yang penting harus dibuat seorang di dalam dirinya. Yang keempat, pendekatan konseling karir perkembangan. Konseling karir pengembangan menekankan pada hubungan kematangan karir seorang dengan masalah pembuatan keputusan suatu tindakan yang disampaikan konseli dalam konseling karir. Konseling perkembangan berada pada penjelasan karir perkembangan secara umum, dari permasalahan sederhana sampai pada permasalahan yang kompleks. Yang kelima yaitu pendekatan konseling karir behavioral. Dalam konseling karir behavioral ini terdapat 2 orientasi, yaitu pertama fokus tidak langsung mulai aspek mediasi bahasa yang memberikan respon yang jelas dan terbuka, dan yang kedua adalah konsentrasi langsung pada konsekuensi sebuah respon dan pemberian sebuah penghargaan atau hukuman yang diberikan. Yang keenam, pendekatan konseling karir komprehensif. Tidak ada satu model dan metode dari pendekatan konseling karir di atas yang dominan dalam membentuk pendekatan konseling karir komprehensif. Masing-masing pendekatan mempunyai kontribusi terhadap pendekatan konseling karir komprehensif. Tujuan dari perpaduan pendekatan ini adalah mewujudkan pendekatan-pendekatan konseling karir komprehensif yang benar-benar didasarkan atas hubungan-hubungan rasional antar elemen dari pendekatan-pendekatan utama tersebut dan sesuai dengan konteks interaksi dan konseli dan konselor. 4. Realisasi teori karir di dunia perguruan tinggi. Pada awal abad 19, mahasiswa di perguruan tinggi didominasi oleh mahasiswa perempuan meningkat sangat pesat. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam teori Ginsberg terhadap realistis yang dibagi menjadi yang A. Tahap eksplorasi. Tahap pada ini anak memberikan penilaian atas pengalaman kerjanya dalam kaitannya dengan keturunan sebenarnya. Yang B. Tahap kristialisasi. Pada tahap ini anak mengambil keputusan pokok dengan menggabungkan faktor yang ada. C. Tahap spesifikasi. Pada tahap ini anak dalam memilih pekerjaan yang lebih spesifik. Donald Super menjelaskan bahwa berkenaan dengan karya individu sesuai usia mahasiswa telah sampai pada tahap spesifikasi dan implementasi referensi dalam pekerjaan. Perkembangan karir remaja atau dewasa awal yang digunakan dalam program BK Karir berbasis pada teori karir. 5. Media informasi karir. 1. Website. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Dengan menggunakan website, informasi karir dapat ditampilkan dan mudah diakses. 2. Brosur. Membuat informasi atau menjelaskan tentang suatu produk layanan, fasilitas umum, perusahaan, sekolah, dan lainnya. Brosur dalam bahasa yang ringkas dan mudah dipahami dalam waktu singkat. Brosur juga didesain menarik perhatian.